Selamat siang. Ya, siang. Perkenalkan nama saya Samuel. Dengan siapa? Marvin. Oke, dengan Marvin. Kita ada beberapa pertanyaan nih dalam rangka kita mau tahu gimana caranya bikin tour and travel itu semakin menarik, khususnya di Indonesia tentunya, ya kan? Pertanyaannya itu mau saya tanyain ke Anda itu mengenai seputar tour and travel tentunya. Ya. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut Anda apa sih sisi menarik dari tour and travel khususnya di bidang pelayaran? Pelayaran ya. Tour and travel, maksudnya menariknya gimana? Kalau misalnya menjalankan perjalanan tour and travel nih, apa sih yang bikin Anda, wah enak banget nih perjalanan ini, yang bikin berkesan dalam pelayaran itu? Oh, pelayaran mungkin fasilitas ya. Yang pertama kan fasilitas. Kalau pelayaran kan pasti mewah ya. Iya betul. Terus orang-orangnya ramah. Terus sajian makanannya juga enak-enak gitu. Ada fasilitas, maksudnya ada fasilitas kayak kolam renang mungkin di dalam pelayarannya itu, biar nggak bosan aja orang nungguin perjalanannya gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kata orang nih, setiap kali ada tanda plus pasti ada tanda minus dong. Ya. Nah, berikut juga kayak gini. Kalau misalnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Menurut Anda kekurangan kalau misalnya melakukan pelayaran itu apa? Kekurangannya mungkin ini ya, faktor cuaca. Mungkin kan kalau pelayaran kan kita di laut, terus kalau cuaca kan kita nggak tahu cuaca itu sedang ada gelombangnya besar, terus jadi kayak ombang-ambing gitu. Oh, mungkin juga ini kali ya, kalau misalnya pelayaran itu kita makan waktu lama kali ya. Waktu lama juga bisa. Oh gitu. Nah terus ada lagi nih pertanyaan, kan namanya pelayaran kan spesifikasi kapal pasti beda-beda dong tergantung budget. Benar. Nah menurut Anda itu spesifikasi kapal yang kayak gimana yang budgetnya standar pelayaran? Ini nanyain budget nih. Bukan nanyain fasilitasnya kira-kira yang kayak gimana gitu, yang standar, jadi nggak terlalu mewah, nggak terlalu jelek. Oke, pelayaran kan ada kelas-kelasnya gitu. Maksudnya ada kelas menengah, bawah, menengah, atas gitu kan. Ya tergantung, berarti harus ada standar ya kan, yang menengah, yang bawah tuh kayak gimana, yang menengah, yang atas gimana. Tapi kalau standar buat semua yang umum tuh kayaknya keselamatan kan harus diutamakan ya, gitu kan. Terus keselamatan, terus fasilitas. Kalau fasilitas tiap kelas beda. Gitu aja sih. Nah, terus kalau misalnya menurut Anda destinasi perjalanan paling menarik itu kemana? Dalam pelayaran ya, mungkin view, dari faktor view-nya selama pelayaran, atau dari faktor mungkin pelayanan kapalnya, kira-kira tuh kemana tuh yang paling enak? Ini ngomongin selera sih ya sebenarnya. Selera. Kalau menurut saya pelayaran tuh ke Maldives itu udah keren banget sih. Maldives. Terus ke Bali pun udah bagus. Maksudnya menarik lah untuk negara kita sendiri gitu. Nah terus ada lagi nih pertanyaan. Kan kayak yang tadi Anda bilang kan, fasilitas ada kolam berenang, ada restoran yang makannya enak, terus pelayanan juga karyawan yang bagus. Kalau menurut Anda pribadi nih, opini, apa sih yang harus ditambahin gitu supaya pelayaran itu makin menarik? Pelayaran makin menarik, mungkin bisa ditambahin. Kalau buat anak muda mungkin bisa ada lounge gitu-gitu untuk chill out. Oh, untuk nongki-nongki lah ibaratnya. Benar. Nah, terus kan sistem ngikutin perkembangan zaman kan. Kalau dulu kan konvensional, kita harus datang ke tempatnya atau kita cari calo beli tiket. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak tuh yang menerapkan sistem pembelian online. Nah, menurut Anda apakah sistem pembelian online tiket untuk pelayaran itu udah paling efektif ketimbang sistem konvensional yang dulu? Ya, menurut saya online itu udah efektif banget untuk zaman sekarang, maksudnya mempermudah. Jadi gini, yang menggunakan fasilitas pelayaran itu pasti orang-orang yang high class gitu kan. Maksudnya orang-orang yang mempunyai perekonomian yang bagus gitu. Menurut saya mereka juga kan untuk bisnis yang lain kan sibuk untuk ngebooking tiket tadi kan nggak ada waktu. Jadi online tuh sangat efektif banget gitu untuk
bagi mereka gitu. Jadi nggak ribet kali Nggak ya. ribet gitu. Selama mungkin online itu di benar-benar web yang official kali ya. Official yang bisa jujur gitu mas. Iya. Nah terus yang setahu saya nih ya, dan saya survei pun ya, kalau perjalanan menggunakan kapal pesiar itu nggak ada ke benua Afrika. Nah, menurut Anda, kalau misalnya ada penambahan destinasi ke benua Afrika dalam pelayaran, menurut Anda itu worth atau enggak? Ya, atau menarik nggak gitu? ya menurut saya ya kenapa enggak gitu. Maksudnya kan namanya pelayaran kan kita memfasilitasi kita memberikan destinasi yang banyak buat orang gitu. Semakin banyak kan berarti agent itu bagus gitu. Oh mungkin juga memudahkan si perusahaan untuk mempromosikan. Benar. Nah terus menurut Anda apakah pemilihan rute jauh tapi kita ngambil rute yang view-nya paling bagus itu lebih worth sama kita ngambil rute dekat cepet view-nya tapi ya biasa aja udah sering kapal pelayaran lain tuh lewat. Nah menurut Anda worth yang mana tuh, jauh tapi bagus apa deket tapi sederhana? Nah ini tergantung orangnya lagi. Saya orang yang pengen menikmati pemandangan itu nggak akan masalah dengan waktu. Selama tujuan dia tuh bakal dapat bagus, dia nggak akan kenapa gitu. Oh jadi waktunya nggak. Istilahnya tuh kalau misalnya emang dia tujuan buat jalan-jalan, emang berarti dia udah spare waktu, mungkin lebih kali ya. Jadi mau lama pun yang penting puas gitu kan view-nya. Oke, mungkin kira-kira sekian pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyain seputar tour and travel khususnya di pelayaran. Sekali lagi makasih untuk waktunya. Selamat siang. Selamat pagi Kak Kevin. Ya, selamat pagi. Saya dengan Pinkan. Apakah Anda bersedia untuk ditanyakan sekitar 10 pertanyaan? Ya, boleh. Ya. Oke, jadi yang pertama, menurut Anda fasilitas apa yang menarik dalam pelayaran, khususnya ini kapal pesiar? Kalau menurut saya mungkin ruang istirahat ya. Ruang Ya, istirahat. mungkin kan perjalanannya kan jauh. Kita butuh fasilitas ruang istirahat tuh yang benar-benar buat kita nyaman. Soalnya kan perjalanan kan jauh ya. Jadi kita butuh kenyamanan sih. Kenyamanan Iya. dari ruang istirahat Iya. itu sendiri. Dan lalu menurut Anda apa yang menjadi kendala atau kekurangan dalam melakukan perjalanan jauh ini menggunakan kapal pesiar? Kekurangan Di samping kelebihan kapal pesiar, pasti memiliki kekurangan. Misalkan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perjalanan. Ya. Mungkin dari Kak Kevin ada pendapat? ya dari segi waktu pasti lama ya. Terus kita juga kembali lagi ke tadi butuh fasilitas yang nyaman buat kitanya. Soalnya kan perjalanan tadi jauh gitu. Untuk menikmati Ya. perjalanan yang jauh itu. Menurut Anda, kira-kira yang paling cocok untuk pelayaran kapal pesiar ini dengan fasilitas lower, middle, dan high class itu, kakak paling cocok yang mana nih kira-kira? Menurut saya sih sesuai dengan kebutuhan Sesuai ya. dengan Iya. kebutuhan. Kalau misalnya perjalanan jauh mungkin lebih high kali ya. Kalau deket mungkin low cukup. Low cukup. Iya. Oke, jadi fasilitasnya cukup dengan low, itu tergantung dari perjalanan Ya. waktu yang ditempuh. Kira-kira jasa atau pelayanan apa nih yang Anda harapkan yang sampai saat ini belum ada kakak temukan di kapal pesiar ini? Jasa ya. Kalau dari segi jasanya mungkin pelayanannya ya kali ya. Pelayanan. Ya. Jadi yang masih kurang harus di ekstra lagi Iya, itu pelayanan. pelayanannya. Iya. Mungkin di samping sistem pemesanan tiket via online, kira-kira menurut kakak ada nggak sistem pemesanan tiket lainnya yang menurut kakak lebih efektif dari via online ini? Kalau lebih efektif mungkin dari
atau online sudah cukup efektif atau bagaimana? Tergantung dari ini penggunanya. Kalau misalnya anak muda gitu pasti lebih suka dengan online gitu, soalnya kan mereka lebih hemat waktu juga kan. Nah tapi kalau bagi orang-orang mungkin yang udah tua atau pekerja mungkin, atau yang kurang waktu dan kesiapan untuk sosial media seperti itu, mungkin lebih cocok untuk face to face gitu, langsung datang ke tempatnya. Menurut Anda, apakah penambahan destinasi perjalanan ke benua Afrika itu cukup menarik? Karena sebelumnya itu di pelayaran itu belum pernah ada pelayaran menuju ke benua Afrika. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya mungkin menarik juga ya, soalnya mungkin kebanyakan dari kita juga pengen melihat seperti apa benua Afrika itu sendiri kan. Nah, jadi kayaknya butuh ditambahin deh. Jadi cukup menarik ya. Cukup menarik. Okay. Jadi kira-kira kalau ada penambahan destinasi perjalanan ke benua Afrika, Anda tertarik? Ya, tertarik. Cukup. Oke. Dan yang pertanyaan yang terakhir, kakak lebih memilih mana nih? Pemilihan rute jauh tetapi menampilkan view yang sangat menarik dan lebih baik daripada perjalanan dengan jangka waktu yang pendek tetapi menampilkan view yang standar lah, yang mungkin kita sudah bisa tahu, mungkin kita sudah bisa tebak. Oh, tergantung juga sih ya. Kalau misalnya waktu kita banyak, pasti kita pilih yang pertama, jarak jauh dan menampilkan view yang baik. Kalau kita waktunya cuma sedikit, ya pasti kita pilih yang kedua. Berarti itu kembali kepada kebutuhan kakak lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Kevin untuk waktunya dan jawaban-jawabannya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tania dan dengan Tiffany Rahma. Oke, di sini saya akan tanyakan beberapa pertanyaan tentang jalur pelayaran. Oke. Apakah Anda bersedia untuk saya wawancara? Silakan. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Anda fasilitas apa nih yang menarik dalam perjalanan pelayaran? Fasilitas yang menarik dalam sebuah pelayaran. Iya. Fasilitas yang menarik pasti dalam kapal pesiar ya, mungkin ya. Fokusnya mungkin bagusnya ada kolam renangnya kali ya, fasilitas yang bagus. Kolam renangnya gitu ya. Terus selama pelayaran nih, adakah kekurangan-kekurangan dalam fasilitas-fasilitas perjalanan dalam pelayaran tersebut? Sampai saat ini ketika saya menggunakan jasa kapal pesiar, sampai saat ini belum ada kekurangannya ya. Oke. Terus menurut Anda nih, harga apa yang lebih worth it? Harganya di middle kah, atau di low kah, atau di high kah? Menurut saya selama mesti fasilitasnya memadai, mungkin high juga nggak apa-apa. Mungkin dari middle sampai high, biar semua orang dari kalangan atas sampai kalangan bawah juga bisa naik kapal pesiar. It's okay. Oke, kalau misalnya di high nih, menurut Anda kalau high itu apa sih yang harus ada fasilitasnya di high itu, dan di middle itu juga apa? Ada swimming pool ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus mungkin ada kamar tempat tidur privasi yang seperti hotel bintang 5 mungkin. Oke. Terus destinasi perjalanan kemana nih yang paling menarik menurut Anda? Destinasi perjalanan yang paling menarik menurut saya itu ke Paris ya. Pasti semua orang ingin ke sana. Oke, Paris kemananya nih kalau misalnya boleh tahu? Ke daerah itu Menara Eiffel. Oke. Lalu fasilitas apakah nih yang menurut Anda dalam perjalanan kapal pesiar yang belum ada sampai saat ini? Yang belum ada sampai saat ini? Mungkin ada fasilitas air terjunnya mungkin. Oke, di dalam kapal pesiar. Iya, itu hebat banget sih kalau ada. Oke. Lalu sampai saat ini kan pendaftaran masih dalam bertemu langsung gitu ya dengan kliennya gitu. Menurut Anda pendaftaran apa sih yang diharapkan sampai saat ini? Apakah online kah atau apa? Pendaftarannya kalau yang lebih meyakinkan emang langsung. Cuman kalau misalnya akan ada pendaftaran online malah lebih bagus ya. Lebih efisien gitu ya. Benar sekali.
Terus kalau misalnya nih ada perjalanan ke Afrika, menurut Anda menarik nggak? Ke Afrika sangat menarik ya tentunya. Apalagi kan sekarang tidak ada gitu kan pelayaran di sana. Iya, Misalnya, benar-benar. diadakan itu sangat menarik gitu ya. Sangat menarik. Oke, yang terakhir nih saya ingin bertanya, menurut Anda dalam rute perjalanan lebih enak perjalanan yang lama tapi dengan view yang bagus, atau perjalanan yang cepat tapi view-nya ya biasa aja gitu, kayak di rumah-rumah aja gitu? Menurut Anda gimana? Seperti yang kita tahu ya, ketika menggunakan jasa pelayaran pasti kita dalam posisi yang liburan. Mungkin saya lebih suka dalam jangka waktu yang panjang, tapi kita dapat view yang sangat bagus, jadi bisa merefreshing otak kita juga kayak gitu. Oke, sekian wawancaranya. Terima kasih Kak Tiffany. Sama-sama. Selamat pagi, saya Claudia. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pelayaran. Dengan Anda siapa? Saya Diki. Halo Pak Diki. Halo. Nah, yang pertama, menurut Anda fasilitas apa yang menarik dalam perjalanan pelayaran? Kalau menurut saya fasilitas pelayaran, jasa pelayaran yang menarik itu salah satunya ada kolam renangnya, ada gymnya, dan sejauh ini hanya itu. Jadi ada gymnya ya biar bisa workout. Nah, yang kedua, menurut Anda apa yang menjadi kendala atau kekurangan dalam perjalanan menggunakan jasa pelayaran ini? Kalau untuk sejauh ini jasa dari para karyawannya saya belum menemukan kekurangan selama saya naik kapal pesiar. Kalau menurut Anda harga yang worth it buat pelayaran ini sekitar low atau medium, middle, standar, atau yang high? Yang high. Yang high. Karena kan kita di situ bisa menikmati semua akomodasi yang lebih ya. yang Oke. Apakah dengan fasilitas yang high itu lebih worth it untuk pelayaran dengan harga yang pastinya bakalan lebih mahal daripada yang standar? Seharusnya dengan harga yang high, fasilitas tersebut sudah harus mendukung dengan harga yang seperti itu. Oke. Menurut Anda destinasi perjalanan kemana yang paling menarik? Kalau dari benuanya mungkin Europe, Kalau lebih spesifiknya negaranya di mana gitu? Greece atau Yunani mungkin. Oke. Pelayaran apa yang Anda harapkan dalam perjalanan menggunakan jasa pelayaran yang belum pernah ada? Untuk yang belum pernah ada, jasa belum pelayanannya pernah Anda alami yang selama saya naik kapal pesiar itu yang belum pernah ada kapal pesiar yang belum ada bungee jumping. Bungee jumping. Iya. Oke. Berarti itu bakal dimasukin ke list ya? Oke. Lalu fasilitas apa yang menurut Anda kayaknya gue baca itu 2 kali deh. Apakah sistem pemesanan tiket online sudah cukup menurut Anda daripada face to face? Kalau untuk lebih mudahnya mungkin sistem pelayanan online sudah cukup. Sudah cukup ya, karena lebih efektif. Iya, lebih efisien. Lalu menurut Anda apakah penambahan destinasi pelayaran ke benua Afrika itu cukup menarik? Cukup menarik karena kan destinasi di negara Afrika juga lumayan banyak. Karena juga jarang pasti ya yang ke sana. Yang terakhir, apakah pemilihan rute jauh tapi menampilkan view yang sangat bagus lebih menarik daripada perjalanan dengan waktu yang singkat tapi view-nya tuh biasa aja yang pasti kita sering lihat? Kalau menurut saya yang lebih menarik itu ya rute perjalanan jauh, cuma view-nya itu cukup enak untuk dilihat. Jadi kita lumayan terhibur dengan view itu. Sekian pertanyaannya. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya wawancara. Selamat pagi. Selamat pagi.
Saya Muhammad Farid Sugianto, Anda dengan siapa? Andi. Andi. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan mengenai travel agent. Ya. Menurut Anda fasilitas apa sih yang Anda miliki? Dari yang di fasilitas pelayanan itu atau yang dari travel agent yang kapal pesiar? fasilitas yang pernah saya dapat di kapal pesiar itu paling seperti kayak lounging-nya, terus kamar tidur yang nyaman, jalanan yang nyaman. Menurut Anda nih, apa kekurangan dan kelebihannya dengan adanya pelayanan kapal pesiar? Kalau kelebihannya, paling kita kan bisa merasakan kalau kapal pesiar kita naik kapal pesiar itu kan merasakan kalau kapal pesiar itu kan ada kemewahannya gitu. Terus paling kalau kekurangannya itu ya harganya relatif mahal gitu loh. Iya. Menurut Anda apa harga yang paling cocok untuk pelayanan jasa kapal pesiar? Itu semua paling tergantung dari rutenya ya. Kalau misalnya kita keluar negeri paling bisa sampai jutaan gitu. Ya mungkin puluhan juga bisa, tergantung dari jenis kapal gimana kapal pesiar gitu. Menurut Anda apa sih destinasi perjalanan kemana yang paling Anda menarik itu apa? Destinasi paling seperti kayak di Dubai gitu, Amerika. Ya. Jasa pelayanan apa sih yang Anda harapkan yang belum ada di kapal pesiar ini apa? Mungkin kayak lapangan golf itu atau kayak semacamnya lah. Berikut jasa pelayanan apa yang Anda harapkan dalam perjalanan menggunakan jasa pelayanan yang belum Anda alami? Apa ya? Belum pernah saya alami itu apa ya? Bentuk pelayanan apa gitu, misalkan bisa meningkatkan pelayanan apa gimana? Ya, mungkin meningkatkan pelayanannya yang servisnya gitu ya. Menurut Anda nih, apa sih sistem pemesanan tiket online sudah cukup nyaman untuk pemesanan dan reservasi? Nyaman, sudah nyaman, maksudnya kita pesan langsung kita tinggal datang langsung pesan gitu. Ya. Menurut Anda apa sih penambahan destinasi perjalanan ke benua Afrika? Menurut Anda menarik atau gimana? Menarik sih. Menarik. Afrika. Menurut Anda nih, apa sih pemilihan rute jauh tetapi menampilkan view yang lebih menarik, lebih baik daripada pengalaman dengan rute yang selama ini rata-rata dipakai oleh perjalanan kapal pesiar? Paling menarik menurut saya sih paling ya Amerika gitu ya. Amerika atau Eropa gitu. Iya. Oke, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.